Dokter Suci, bagaimana keadaan ayahku? Sebatang dupa. Setelah sebatang dupa, ayahmu akan pulih ke kondisi puncaknya. Dia mungkin akan menjadi lebih kuat. Itu bagus sekali. Ayahku akhirnya bisa sadar. Jangan merayakan terlalu cepat. Periode berikutnya adalah yang paling kritis. Dalam waktu sebatang dupa, ayahmu tidak boleh menggerakkan tubuhnya. Jika tidak, meridiannya akan pecah. Dan tubuhnya akan meledak, yang berujung pada kematian. Adik seperguruan, jangan khawatir. Dengan aku di sini, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa mendekat. Jika ayah sadar dan melihat perguruan bela diri dalam keadaan seperti ini, apakah ayah akan menyalahkanku karena tidak berguna? Adik seperguruan. Lama tidak bertemu. Masio, dulu kau bersekongkol dengan pihak Dongying untuk mencelakai ayahku. Tai bawahan Masiu. Beraninya kau kembali. Tai bawahan Masiu lainnya. Aku kembali hari ini. Tepat untuk mengambil kembali segala sesuatu yang menjadi hakku. Perguruan bela diri Ye ini, mulai hari ini, adalah milikku. Jika bukan karena pukulan ayahmu saat itu, yang melukaiku dengan parah. 10 tahun yang lalu, aku seharusnya sudah mengambil alih perguruan bela diri ini. Aku menusuknya berkali-kali saat itu. Dia ternyata masih hidup. Dia hanya menjadi apa? Seorang yang vegetatif, seperti yang diharapkan dari Mahaguru Ye yang terkuat di Si Agun. Dia bahkan tidak mati karena itu. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Apakah kau lupa siapa yang menyelamatkanmu saat itu dan membawamu kemana-mana untuk mencari pengobatan? Jika bukan karena ayahku, apakah kau bisa hidup sampai hari ini? Guru menganggapmu seperti membesarkan anak kandung sendiri. Bagaimana bisa kau mengkhianatinya? Semua itu palsu. Dia sangat baik padaku di permukaan. Namun kenyataannya, dia diam-diam meremehkanku. Aku jelas yang terkuat. Dalam hal bela diri dan karakter, aku beberapa kali lebih kuat darimu. Hanya saja, aku layak mewarisi perguruan bela diri teratas Si Agung ini. Sampah tak berguna sepertimu. Dengan hak apa kau? Itu karena kau terlalu kompetitif dan haus akan kemenangan. Ayah sering berkata, kita mempelajari bela diri untuk melindungi orang lain, bukan untuk mengalahkan orang lain. Jangan berani menceramahiku di sini. Kau pikir kau siapa? Perguruan bela diri keluarga Ye ini akan aku klaim hari ini. Mimpi saja kau. Adik seperguruan, biarkan aku yang menangani ini. Begitu cepat, dia sudah menyerap sop obat itu. Tidak akan lama lagi sebelum dia memulihkan kekuatannya. Tinju besi Tai Er sangat kuat. Banyak orang telah dipukuli hingga babak belur olehnya. Kau boleh pergi, mengambil potongan mayat. Sudah kuberikan pada kakak seperguruan ketigamu. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang memiliki tinju besi lebih kuat. Apakah Tai Chi ku lebih banyak manfaat daripada bahaya? Aku datang. Kemarilah. The film was translated and narrated by M Media. Kakak seperguruan ketiga, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Perguruan bela diri keluarga Ye sudah saatnya mengganti namanya menjadi perguruan bela diri Dongying. Kau Liu murid kedua Yitian. Kakak seperguruan kedua. apa kau benar-benar merasa layak? Hebat. Kakak seperguruan kedua menang. Liu, kau mampu mengalahkan Tai Yi. Aku akui kau cukup hebat.
Tapi kau masih jauh dari. Tidak layak menjadi lawanku. Kau membalas kebaikan dengan permusuhan, mengkhianati guru dan leluhur. Hari ini, aku akan demi guru kita membersihkan perguruan. Liu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bergabunglah dengan perguruan bela diri Dongyin. Atau mati. Hentikan omong kosong itu. Aku tidak akan pernah menjadi seperti dirimu, mengkhianati perguruanku, dan menjadi pesuruh bagi orang-orang Dongyin. Kurang pengetahuan. Kakak seperguruan kedua. Kakak seperguruan kedua. Selamat Tuan Masiu. Atas tercapainya keinginanmu, buang semua barang mereka. Keluar untukku. Mulai hari ini, nomor 1 di Si Agun, perguruan bela diri keluarga Yin. Sekarang milik Dongying. Mimpi saja kau. Masih tidak mau mengaku kalah. Tidakkah kau lihat, kedua kakak seperguruanmu sudah dikalahkan olehku. Kau sudah kalah sepenuhnya. Siapa bilang? Bukankah masih ada aku? Kau ingin melawanku. Dari kecil hingga dewasa, kau selalu menjadi yang paling lemah di antara kita. Terlebih lagi, dalam 10 tahun terakhir, ini kau demi merawat Ye Tian. Kau sama sekali tidak berlatih bela diri. Hak apa yang kau miliki untuk melawanku? Adik seperguruan jangan pergi. Kakak seperguruan, Yishu. Kembali. Kau sama sekali bukan tandingannya. Kau harus tetap tinggal untuk menjaga perguruan bela diri untuk ayah. Ayah, jangan khawatir. Kedua kakak seperguruan tidak perlu membujukku. Ini pada dasarnya adalah tanggung jawab dan misiku. Yacu. Aku berjanji pada ayah bahwa aku akan menjaga perguruan bela diri dengan baik. Oleh karena itu, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Kau bukan lawanku. Aku sarankan kau menyerah lebih awal, jika tidak saat waktunya tiba. Jika kita benar-benar mulai bertarung. Ini bukan sekadar soal menang atau kalah. Aku tahu, aku bukan lawanmu. Tapi tempat ini adalah perguruan bela diri keluarga Ye ini, rumahku. Jika perguruan bela diri ini musnah, bahkan jika ayah sadar, aku tidak akan punya muka untuk menemuinya. Karena kau mencari kematian sendiri. Maka aku kakak seperguruanmu? Bagaimana mungkin aku tidak mengantarmu secara pribadi? Adik seperguruan, hati-hati. Yishu, kalau begitu aku akan bertarung denganmu. Adik seperguruan. Kakak seperguruan kedua, apa yang harus kita lakukan? Bahkan kita bukan tandingan Masiu, apalagi adik seperguruan. Yishu keras kepala sejak kecil. Dia berjanji pada guru bahwa dia akan melindungi perguruan bela diri. Dia tidak akan pernah melanggar janjinya. Sekarang kita hanya bisa berharap guru bisa segera sadar. Adik seperguruan. Adik seperguruan.
Adik seperguruan berhenti bertarung. Jika kau mati, apa yang akan terjadi pada perguruan bela diri? Perguruan bela diri. Aku mempercayakannya padamu. Yishu, kau kalah. Masio, kau menyebabkan ayahku koma selama 10 tahun. Dan sekarang, kau ingin merampas semua kerja keras dan dedikasinya. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah menyerah. Akankah kau mengaku kalah? Atau tidak? Perguruan bela diri ini adalah nyawaku. Aku tidak akan mengaku kalah. Adik seperguruan. Kalau begitu aku akan memukulmu sampai kau menerima takdirmu. Adik seperguruan. Masiu, aku akan membunuhmu. Kau persis seperti ayahmu. Sama-sama menjijikan. Bersandiwara. Itu menjijikan. Itu karena ayah pernah berkata, seorang pendekar harus melindungi orang lain. Diam. Kau sekarang hanya punya 2 pilihan. Menyerah. Atau mati. Aku tidak akan menyerah. Mati kau. Tapi aku tidak akan menyerah. Guru, mohon segera sadarkan diri. Adik seperguruan benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kaisar bela diri, mohon jangan khawatir. Aku mohon padamu. Ini, dupa belum habis terbakar. Ini, jika kau tidak mendengarkan saranku, meridianmu pasti akan pecah. Dan kau akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Bahkan makhluk abadi pun akan merasa kesulitan. Tidak. Adik seperguruan. Kau adalah murid utama dari perguruan bela diri kita. Kau harus tetap tinggal untuk menjaga perguruan bela diri untuk ayah. Jangan khawatir ayah. Xiao Chu pasti akan menjaga perguruan bela diri dengan baik. Ini adalah putri The kesayangan film was ayah. translated Guru, and tolong segera narrated sadar. by M Media. Adik seperguruan. Ayah? Ayah? Guru. Apa yang terjadi padamu? Ayah? Guru. Adik seperguruan. Pelan-pelan. Apakah kau baik-baik saja? Semuanya jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Gadis konyol. Ayah baik-baik saja. Ayah dalam keadaan baik. Tetua hantu? Apa yang kukatakan sebelumnya? Memaksakan diri untuk menerobos akan memecahkan meridianmu yang berujung pada kematian yang mengenaskan. Putriku dirundung seperti ini. Sebagai ayahnya, apakah aku hanya harus diam dan menonton? Kau hanya mencari mati. Ini adalah upaya terakhir. Mahaguru Ye, ingat kau sama sekali tidak boleh bergerak. Lindungi ayahmu. Jika dia bergerak lagi, bahkan makhluk abadi pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Ayah harus berjanji padaku. Apapun yang terjadi, ayah sama sekali tidak boleh bergerak lagi. Baiklah, ayah tahu. Serang, usir mereka dari sini. Mereka sudah kalah. Masih aku belum mengaku kalah.
Perguruan bela diri ini masih milik keluarga Ye. Xiao Chu benar. Pertandingan tadi belum berakhir. Pemenangnya belum ditentukan. Ye Tian, kau masih berani membiarkan Yi Chu melawanku. Tidakkah kau takut dia akan mati di hadapanmu? Xiao Chu. Dengan bimbingan ayah, kau pasti akan mengalahkannya. Mas Xiu. Hari ini atas nama perguruan bela diri keluarga Ye, aku akan membersihkan perguruan ini. Dengan dirimu saja. Xiao Chu, kuda-kuda tubuh bagian bawahnya tidak stabil, melangkah mengikuti ulukan tangan. Langkah kosong dorong telapak tangan. Serang tubuh bagian bawahnya 3 inci di bawah, di mana energi vitalnya paling lemah. Melangkah mengikuti lengan menggantung. Kumpulkan kekuatan dari dantian dan hantam garis tengahnya. Hebat. Bagaimana mungkin? Aku benar-benar menang. Dia baru saja sadar. Dia sudah pakai suara untuk tahu lokasiku dan ukur kekuatanku sepenuhnya. Bahkan mengarahkan Yi Chu untuk melakukan serangan balik. Jika dia benar-benar pulih, bahkan Dong Ying pun takut tidak bisa melindungiku. Jangan terlalu cepat berpuas diri. Itu hanya keberuntungan. Kau akan menyesali ini nanti. Kaulah yang seharusnya menyesal. Kau mengkhianati The film was perguruanmu, translated tidak tahu berterima and kasih dan narrated berkhianat, by M. menjual Media. negaramu demi kejayaan, menghancurkan ilmu bela dirimu, dan akan menebus dosa di penjara langit seumur hidupmu. Tidak. Kau tidak bisa melumpuhkanku. Adik seperguruan. Kita semua berasal dari perguruan yang sama. Tidak perlu sekejam itu, bukan? Dulu, saat kau mengkhianati ayahku dan memihak Dong Ying, kau seharusnya sudah menduga hari ini akan tiba. Kau berani menyentuh orang-orang Dong Yingku. Sudahkah kau memikirkan bagaimana kau akan dihukum? Kolonel Kameda. Kameda salah satu dari 10 prajurit hebat Dong Ying. Aku awalnya berniat menjatuhkan perguruan bela diri nomor 1 Si Agung dan mempersembahkannya kepada Dong Ying. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu orang ini. Mengandalkan posisinya sebagai Mahaguru Yin nomor 1 di Si Agung. Dia meremehkan kami orang Dong Ying. Dia bahkan mengatakan bahwa kami orang Dong Ying hanya pantas menjadi anjing bagi orang Si Agung. Berani menghina orang-orang Dong Yingku. Bahkan seorang Mahaguru harus dihukum. Jangan mendekati ayahku. Ini tidak bagus. Orang ini sangat terampil dan tidak terduga. Xiao Chu bukan tandingannya. Jika kau ingin menyentuh guruku, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Kolonel Kameda adalah salah satu dari 10 pejuang hebat Dong Ying. Dia memiliki kulit dan tulang perunggu, kebal terhadap pedang dan tombak. Kekuatannya berada tepat di bawah ketua perguruan. Kemanapun dia pergi. Ini adalah kuburan kalian semua. Hanya ada satu hasil karena menyinggung orang-orang Dong Yingku. Hanya ada. Dan itu adalah mati. Adik seperguruan. The film was translated and narrated by M. Media. Seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Tidak peduli berapa banyak orang. Tidak bisa melukai Tuan Kameda. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu mendekati ayahku. Bertahanlah, sebentar lagi akan selesai. Jangan terburu-buru. Kita pasti akan menang. Pergilah dan sesali itu.
Kaulah yang seharusnya dimusnahkan. Kau menghina putriku. Kau akan binasa hari ini. Pedangku tidak bisa menembusnya. Dan itu sudah patah. Jarum tadi hanya sedikit meleset. Aku khawatir saat ini sudah mati. Xiao Chu, apakah kau baik-baik saja? Li Yuanji, Hadiah. jaga adik seperguruanmu dengan baik. Baik, Tuan. Xiao Chu, perhatikan baik-baik. Aku akan membuat mereka yang menindasmu. Semua membayar harga yang mahal. Maka apa yang baru saja terjadi pastilah sebuah kecelakaan. Jika The dia film was benar-benar sekuat itu, translated and aku tidak akan narrated hidup by sekarang. M-Media. Itu hanya keberuntungan. Ingin mengalahkanku. Kau bermimpi. Ayo. Donging, jangan terlalu sombong. Qinglong, Komandan Pengawal Kekaisaran. Komandan Pengawal Kekaisaran Qinglong dan ketiga jenderal tiba terlambat. Salam Mahaguru Ye. Bayu, Wakil Komandan Pengawal Kekaisaran. Wakil Komandan Pengawal Kekaisaran Bayu. Xiukui, Wakil Komandan Pengawal Kekaisaran. Jukyu, Xuanwu, Wakil Komandan Pengawal Kekaisaran. Xuanwu. Salam Mahaguru Ye. Kalian tidak perlu terlalu formal. Biarkan aku yang berurusan dengan bajingan ini. Mahaguru, serahkan ikan teri kecil ini kepada kami. Itu sudah cukup. Tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Kolonel Kameda, keempat orang ini berasal dari pihak Kaisar Si Agun, Komandan Pengawal Kekaisaran. Kekuatan mereka tidak terduga. Kau harus sangat berhati-hati. Aku Kameda. Dalam hidupku, tidak pernah mengenal rasa takut. Xuanwu, pergi. Baik. Bukan siapa-siapa. Terima hukumanmu. Kau kalah. Mustahil. Aku adalah salah satu dari 10 prajurit hebat Dongying. Bagaimana mungkin aku kalah? Segera laporkan kepada Yang Mulia Pendekar Suci bahwa ada seseorang yang membuat masalah. Baik. Kameda, kau bocah. Terima hukumanmu. Ketua Aula, mengapa kau ada di sini? Jika aku tidak datang, Miyamoto Ichiro, Ketua Perguruan Dongying. kau pasti sudah dihabisi. Aku telah membesarkanmu selama puluhan tahun, tapi kau bahkan tidak bisa mengalahkan babi dari Si Agun. Apa gunanya kau? Saya minta maaf, Tuan. Selama kau berlutut dan menjilat sepatuku hingga bersih, Ketua Aula ini bisa mengampuni nyawa kalian. Kau ingin kami menjilat? Kau tidak layak rasakan ini. Kau orang Si Agung, kau punya sedikit kemampuan. Namun, kau hanya bisa menahan 1% dari kekuatanku. 15 tahun yang lalu, Para pendekar bela diri Dongying kalian, semuanya tumbang di tanganku. Saat mereka berlutut dan memohon ampun, kau tidak berbicara dengan nada seperti ini untuk bicara denganku. kau punya nyali. Aku suka menghukum orang keras kepala sepertimu. lancang. Berbicara kepada Mahaguru Yi seperti itu, Apel, kau juga ingin bertarung denganku. maka kau harus melewati aku terlebih dahulu. Maka berbicaralah setelah itu.
Mahaguru. Maksudmu Zhukue akan kalah? Sepertinya, kita meremehkan para ketua perguruan bela diri Dongying ini. Wanita hanyalah wanita. Mengapa belajar bela diri? Menurutku, ilmu bela diri si agung kalian tidak ada gunanya. Justru karena ilmu bela diri diajarkan kepada wanita. Guru benar. Wanita seharusnya tinggal di rumah urus suami dan besarkan anak. Mengapa keluar untuk berlatih bela diri? Maafkan atas kemampuanku yang rendah. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Seiring berjalannya waktu, dia mungkin bukan tandinganmu. Tuan Miyamoto Ichiro tolong jelaskan. Adalah murid utama dari pendekar suci Dongying masa kini. Saat dia berumur 8 tahun, dia melawan 10 orang sendirian. Dia mengalahkan 10 pendekar suci Dongying dan mewarisi olah bela diri Dongying. Dia adalah keajaiban masa kini dari Dongying. Apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkannya? Bahkan jika Ye Tian dari 10 tahun yang lalu datang, dia tetap akan kalah. Setelah aku berurusan dengan cacing-cacing Dongying ini, maka aku akan berurusan denganmu pengkhianat. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bersikap sombong. Ye Tian, kau hanyalah sampah tak berguna. Dirimu yang sekarang sama sekali bukan tandinganku. Untuk berurusan denganmu, 1 jurus sudah cukup. 1 jurus. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dalam 1 jurus? Ye Tian, kau telah tertidur selama 10 tahun. Belumkah kau bangun? Bahkan tidak bisa menahan 1 jurus. Ternyata kau tidak ada istimewanya. Mustahil. Kau hanyalah sampah tak berguna yang koma selama 10 tahun. Bagaimana mungkin aku kalah darimu? Menghukummu semudah membalikkan telapak tangan. Miyamoto Ichiro, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Berhenti. Ayah, selamatkan aku. Miyamoto Hanzo, pendekar suci dari Dongying. Selamatkan aku. Ye Tian, kau tidak bisa membunuhku hari ini. Sekarang ayahku ada di sini. Kau dan semua orang di belakangmu akan mati hari ini. Kalau begitu mari kita lihat, apakah dia lebih cepat. Mungkin aku lebih cepat. Ye Tian berhenti. Terkutuk kau. Ye Tian, dendam kesumat karena membunuh putraku tidak bisa didamaikan. Hari ini, aku ingin semua orang di sini harus dikubur bersama putraku. Menyakiti rakyat si agungku. Tidak peduli apapun, aku akan membuatmu membayar harganya. Dendam kesumat ini, aku bersumpah akan membalaskannya. Ayah pergi duluan. Semuanya, bersumpah lindungi Mahaguru Yi dengan nyawa kalian, pastikan dia selamat. Xiao Chu, percayalah pada ayah. Hanya dengan beberapa orang ini, kau pikir bisa mengepungku? Miyamoto Hanzo, kau terlalu meremehkanku. Kematian sudah di depan mata, namun kau masih saja berlagak sombong. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Aku tak ingin terlalu banyak pertumpahan darah. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Ye Tian, 15 tahun telah berlalu, dan kau masih saja sombong seperti dulu. Tapi apakah kau pikir aku masih orang yang sama dengan 15 tahun lalu? Ayah, kita akan maju dan mundur bersama. Baiklah. Miyamoto Hanzo,
Berani-beraninya kau bertindak di Si Agung. Tidakkah kau takut Baginda akan menuntut pertanggungjawabanmu? Baginda Si Agung. Apa harganya itu? Apakah dia bahkan layak untuk menuntut pertanggungjawabanku? Ye Tian, bagaimana kalau kita mendiskusikan sebuah kerjasama selama kau bergabung dengan bangsa Dongying kami dan mengajarkan Tai Chi kepada prajurit Dongying kami? Aku akan mengampunimu. Dan tidak ada seorang pun yang akan mati. Kau ingin mempelajari ilmu bela diri Si Agungku. Bermimpilah. Tepat sekali. Kalian orang asing Dongying telah membuat rakyat Si Agung kehilangan rumah dan nyawa mereka. Kami tidak akan pernah membantu mereka yang jahat. Sungguh sepasang ayah dan anak yang penuh kasih sayang. Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Xiao Chu. Carilah kesempatan untuk pergi nanti. Ayah, jika kita pergi bersama-sama. Terlalu banyak bicara, semuanya sia-sia. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Miyamoto Hanzo. Di dalam wilayah Si Agungku, bukan tempat bagi kau orang asing Dongying untuk bertindak liar. Aku akan melihat siapa yang berani bertindak di dalam wilayah Si Agungku, menyakiti Mahaguru Yi. Selamat datang Baginda. Selamat datang Baginda. Selamat datang Baginda. 15 tahun yang lalu, Mahaguru Yi lah yang membawa kedamaian bagi Si Agung dan membiarkan Si Agung berdiri tegak. Aku tidak bisa melupakan ini. Grandmaster Ye dari Si Agung membunuh putraku. Baginda, apakah kau tidak mau memberiku penjelasan? Atau apakah kau berniat memicu konflik nasional? Penjelasan seperti apa yang kau inginkan? Bunuh Ye Tian. Kau dan putramu. Termasuk seluruh Dongyingmu. Bukan tandinganku. Sialan kau. Kau ingin membunuh Mahaguru Yi dari Si Agung. Sama sekali tidak mungkin. Yang mulia Baginda, pada titik ini, apakah kau berniat melindungi Ye Tian atau Si Agung? Masih tidak bisakah kau membedakannya? Kau tidak ingin serahkan orang-orangmu hidup di bawah kobaran api perang, bukan? Jika Dongyingku ditambah Goryeo dan bangsa Elang, apa yang akan terjadi? Bahkan jika kalian semua bersatu, kalian tetap bukan tandinganku. Baiklah, kalau begitu 1 bulan dari sekarang, turnamen bela diri 4 bangsa di Si Agung, kau pasti akan berpartisipasi, bukan? Jika kau kalah, Si Agung harus menyerahkan Provinsi Shangbei. Dan setiap tahun, kau harus menyerahkan 30 juta sebagai permintaan maaf kepada Dongyingku. Apakah kau berani menyetujuinya? Di mana ada pertaruhan di situ, ada menang dan kalah. Jika Si Agungku The menang, film was Dongying harus translated menandatangani and narrated by perjanjian M. untuk tidak menyerang Si Agung selama 100 tahun. Dan kemudian meminta maaf kepada putriku. Baiklah, taruhan ini aku terima. Jika aku kalah, aku pasti akan menepati janjiku. Baiklah. Perguruan bela diri keluarga Ye. Yang mulia pendekar suci, kekuatan bela diri Ye Tian kini telah pulih. Turnamen bela diri 4 negara, aku khawatir hasilnya tak bisa diprediksi. Namun, aku punya rencana. Baginda, apa yang sedang kau lakukan? Aku berjanji pada Mahaguru Yi saat itu untuk tidak mengganggunya lagi. Tapi sekarang Si Agung dalam masalah. Dan aku harus merepotkan Mahaguru Yi untuk muncul sekali lagi demi menyelamatkan Si Agung. Dongyinglah yang pertama kali melanggar perjanjian. Turnamen bela diri 4 negara hanyalah dalih untuk persekongkolan rahasia mereka. Menggunakan ini sebagai dalih untuk menargetkan Si Agungku. Sebagai rakyat Si Agung, bagaimana mungkin aku berdiam diri? Tenang saja Baginda, aku pasti akan pergi. Ayah, aku akan ikut dengan ayah. Meskipun aku seorang wanita, aku juga tahu bahwa pahlawan nasional itu sulit dicari. Aku juga ingin berkontribusi untuk Si Agung. Baiklah, Guru kami juga akan pergi bersama. baiklah. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggu 1 bulan dari sekarang untuk menyaksikan kembali sikap kepahlawanan Mahaguru Yi.
Ayah dan anak kalian sudah 10 tahun tidak bertemu. Anda pasti memiliki banyak hal untuk disampaikan. Aku tidak akan mengganggu kalian lebih jauh. Ayo pergi. Selamat tinggal Baginda. Selamat tinggal, Baginda. Selamat tinggal Baginda. 1 bulan kemudian, Guru mobil untuk turnamen bela diri 4 negara telah tiba. Mari kita berangkat. panggil adik seperguruanmu dan berangkatlah bersama. Baiklah. Adik seperguruan, apakah kau siap? Gudang di Jalan Barat Kota Utara, sebelum pukul 12. Jika kau tidak datang, putrimu akan dibunuh tanpa ampun. Guru adik seperguruan sudah pergi. Guru. Guru. Apa yang terjadi? Pertandingan bela diri akan segera dimulai. Ayo pergi. Adik seperguruan sudah pergi. Guru juga tidak tahu kemana dia pergi. Jangan khawatir. Bagaimana kalau begini? Mari pergi ke arena bela diri dulu dan lihat pertandingannya. Xiao Chu. Ayah, Xiao Chu. Xiao Chu, jangan takut. Ayah ada di sini untuk menyelamatkanmu. Berhenti. Itu kau. Grandmaster Yi. Kau membunuh saudara kembarku. Sota adik laki-laki Miyamoto Ichiro. Hari ini, kau ayah dan anak akan membayar hutang darahmu. Lepaskan Xiao Chu. Kau bisa membuatku melakukan apa saja. Baiklah. Tapi bukankah seseorang yang memohon harus memiliki sikap yang pantas untuk memohon? Berlututlah di depanku. ayah tidak boleh berlutut. Bukankah ayah pernah bilang padaku bahwa kita rakyat si agung hanya berlutut kepada penguasa kita dan leluhur kita? Bagaimana bisa ayah demi diriku berlutut di hadapan bajingan seperti Mesiu? Berhenti. Mesiu, kau mengkhianati gurumu dan tidak menghormati leluhurmu. Kau mengkhianati perguruanmu dan kau masih berani berharap ayahku berlutut di hadapanmu. Apakah kau masih manusia? The film was translated and narrated by M Media. Apa kau pikir kau bisa memprovokasiku? Aku hanya ingin kau menonton tanpa daya saat. Ayahmu, Grandmaster Yi yang terdepan di Si Agun, berlutut di depanku, memohon agar aku mengampuni putrinya. Kau akan menerima pembalasan ilahi, Mesiu. Akulah langit. Hukuman ilahi apa yang bisa menimpaku? Yi Tian, mengapa kau tidak berlutut di depanku? Tidakkah kau peduli dengan nyawa putrimu? Berlututlah. Berhenti. Aku akan berlutut. Ayah tidak boleh berlutut. Bangunlah. Ayah, Xiao Chu, ayah baik-baik saja. Ayah, itu hanya berlutut. Tidak apa-apa. ini semua salahku. Ayah, jangan berlutut. Jangan mengkhawatirkanku. Ayah harus segera pergi. Ini semua salahku. Mengapa petir tidak menyambarku? Sambarlah aku sampai mati kalau begitu. Yi Tian, alasan kau sampai pada titik ini hari ini sepenuhnya karena dulu kau tidak menyerahkan sekolah bela diri itu kepadaku. Bukankah kau sangat hebat? Ini semua yang pantas kau dapatkan. Masih. Sekarang bisakah kau melepaskan Xiao Chu? Kau ingin aku mengampuni Xiao Chu-mu? Baiklah, Yang Mulia Pendekar Suci telah menginstruksikan bahwa jika kau sekarang memutuskan meridianmu sendiri dan tidak lagi berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 4 negara, aku bisa melepaskan putrimu, menyerahkannya kepadamu tanpa disentun. The film was translated and narrated by M Media. Yi Tian,
Aku tidak punya banyak kesabaran. Apakah kau menginginkan putrimu? Atau si Agun? Apakah sesulit itu untuk memilih? Berhenti. Bagaimana kalau aku yang memilih untukmu? Aku akan memilih. Aku akan memilih. Ayah, jangan memikirkanku. Pergilah dengan cepat. Turnamen bela diri 4 negara akan segera dimulai. Si Agung tidak boleh kalah. Berhenti. Sekarang putuskan meridianmu sendiri. Dan aku mungkin masih akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa putrimu. Xiao Chu. Sebagai seorang ayah, aku seharusnya menjagamu dan melindungimu. Namun, selama 10 tahun terakhir, ayah telah menjadi ayah yang tidak kompeten dan membuatmu menderita. Kau masih muda. Masih banyak hal yang menunggumu untuk dilakukan. Xiao Chu, ayah juga ingin tetap bersamamu dan menjadi pendukungmu selama kau bahagia. Bahkan jika ayah mati, aku bisa beristirahat dengan tenang. Itu tidak benar, Ayah. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Hanya dengan ayah di sini, Xiao Chu bisa memiliki rumah. Sialan, berhenti mengulur waktu. Aku sudah muak. Yi Tian, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau menginginkan si Agun atau putrimu? Baiklah, karena kau tidak bisa membuat pilihan, maka aku yang akan memilih untukmu. Sota, bertindaklah. Berhenti. Aku akan bertindak sekarang. Ayah, jangan. Ayah, Xiao Chu bukan hanya putrimu, tetapi juga seorang wanita yang kuat dan teguh. Si Agung masih menunggumu untuk menyelamatkannya. Ayah akan selalu menjadi kebanggaanku. Xiao Chu. Xiao Chu. Pergi. Xiao Chu. Bertahanlah. Ayah akan membawamu mencari tetua hantu. Tetua hantu pasti punya cara. Bertahanlah. Xiao Chu. Ayah, jangan menangis. Xiao Chu tidak mempermalukan ayah. Ini salah ayah. Karena tidak bisa melindungimu. Itu tidak benar. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Xiao Chu, bertahanlah. Jangan tertidur. Turnamen bela diri 4 negara. Aku mungkin tidak memiliki kesempatan untuk pergi bersama ayah. Ayah pasti bisa. Ayah harus menang. Dan menang dengan selamat. Baiklah, ayah berjanji pada Xiao Chu. Ayah pasti akan pergi. Kau juga harus pergi. Kita akan pergi bersama. Xiao Chu, jangan tertidur. Ayah akan membawamu mencari tetua hantu. Kita akan pergi sekarang. Sayang sekali. Xiao Chu. Sepertinya aku Xiao Chu. tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk melihat perguruan bela diri ini menjadi perguruan bela diri teratas di Si Agung. Aku benar-benar tidak rela menerima ini. Pasti akan ada kesempatan. Ayah, Xiao Chu. di kehidupan selanjutnya, aku masih ingin menjadi putrimu. Xiao Chu, jangan tertidur. Xiao Chu. Xiao Chu. Ayah hanya memilikimu sebagai keluarga. Bagaimana kau tega meninggalkanku sendirian? Xiao Chu.
Miyamoto Hanzo, jika kau menyerahkan Masio dalam turnamen bela diri hari ini, aku bisa mengampuni nyawamu. Baiklah. Jika kau bisa menang, Masio, aku akan menyerahkannya kepadamu dengan kedua tanganku. Sepakat. Ye Tian, kau tidak berpikir bahwa kau masih punya kesempatan untuk menang, bukan? Di Si Agungmu hanya kau yang tersisa. Kau sendirian. Sekarang ini adalah koalisi dari 3 negara Dongying. Kau sama sekali tidak punya kesempatan. Aku pikir kau sebaiknya kau menang. Dewan Penasihat lalu bicara. Ku dengar kau berlatih Tai Chi. Tai Chi terdengar seperti tinju wanita. Aku telah bertarung melewati beberapa jalanmu, dan tidak menemukan seorang pun yang bisa bertarung. Ilmu bela diri Si Agun benar-benar sangat mengecewakanku. Mereka yang sombong seringkali menemui ajalnya dengan cepat. Tanganku telah merenggut nyawa 99 orang dari Si Agun. Hari ini kau sangat terhormat untuk menjadi yang ke-100. Ilmu bela diri Si Agun. Hari ini aku akan menunjukkan padamu seperti apa ilmu bela diri Si Agung yang sejati. Ye Tian, kau dulu adalah langit. Karena hormat kami memanggilmu Grand Master Ye. Sekarang, karena kami tidak memberimu muka, memangnya kau pikir kau siapa? Sekarang dengan aliansi 3 kerajaan dan para ahli berkumpul, kau sendirian. Jika Dongying ingin kau hidup, kau hidup. Jika ia ingin kau mati, kau harus mati. Ilmu bela diri Si Agung itu sampah. Masio, jika kau berani menghina guruku lagi, apa kau percaya aku akan datang dan membunuhmu sekarang juga? Begitu Ye Tian mati, Si Agung akan menjadi milik Dongying. Maka aku akan memberitahumu. Apa artinya berharap kau sudah mati? Kalian orang Si Agung punya pepatah, membunuh Buddha, membunuh iblis. Aku sangat menyukainya. Itu sangat cocok dengan tinjuku. Kalau begitu hari ini aku akan mengajarimu satu kalimat lagi. Ilmu bela diri Si Agun. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Hanya kecepatan yang tidak bisa dihancurkan. Di hadapan kekuatan mutlak, semua teknik menjadi rentan. Maka hari ini aku akan menggunakan ilmu bela diri Si Agung untuk memberimu pelajaran. Mohon bimbingannya. Guru, hati-hati. Kekuatanmu sedikit lebih besar. Tapi hanya itu saja. Di hadapan kekuatan, segalanya adalah kehampaan. Bagus. Tikus Si Agun, lihat aku membunuhmu. Mustahil. Kau curang. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Ilmu bela diri macam apa ini? Ilmu bela diri Si Agung. Tai Chi. Bagus. Luar biasa.
Dewan Penasihat sudah lumpuh. Aku khawatir dia tidak bisa bertarung lagi. Tidak berguna. Kau bisa mengalahkan Dewan Penasihat. Kau masih punya sedikit keahlian. Kau tidak punya kesempatan melawanku. Ilmu tombak Dongyingku adalah yang nomor 1 di dunia. Guru, hati-hati. Orang Dongying itu licik. Mereka tidak membiarkan kami membawa senjata. Ini sengaja menjebak guru. Mereka menggunakan senjata apel dalam kontes bela diri. Ini hanyalah tipu muslihat. Maka kau juga. Kau. Ye Tian. Kau sudah dipukuli sampai babak belur. Apakah kau masih ingin membunuhku? Apakah kau punya kesempatan? Diam. Dasar antek Dongying. Jadi kenapa, kalau aku seorang pesurut, aku punya uang dan kekuasaan? Tidak seperti dirimu, yang pakaiannya penuh tambalan. Honda Kun, jangan buang waktu. The film was Akhiri translated ini. and narrated by M Media. Baik pendekar suci. Untuk meraih kemenangan, kau hanya bisa menggunakan cara-cara tercela ini. Grandmaster Yi, bagaimana tangan kosong bisa mengalahkan senjata asin? Aku sarankan kau segera menyerah, untuk menghindari aib. Guru. Guru, hati-hati. Apakah ini Grandmaster Yi dari si Agun? Apakah hanya segini kekuatanmu? Guru, kau sangat mengecewakanku. Ye Tian, kau benar-benar sangat mengecewakanku. Mari kita berhenti di sini. Guru, tangkap tombak itu. Tombak yang bagus. Kalian keparat Dongying. Apa kau benar-benar berpikir, hanya karena kau punya tombak dan bisa mengayunkannya 2 kali, itu disebut teknik tombak? Kau harus mengalahkan guruku terlebih dahulu. Jika bicara soal teknik tombak, kami dari Dongying adalah yang terkuat. Tombak panjang adalah salah satu dari 18 jenis senjata si Agun, dan yang paling utama dari 4 senjata besar. Kalian Dongying hanyalah peniru yang kikuk. Bahkan jika 10 orang lagi datang, 100 atau 1000, kau bukan tandinganku dengan tombak. Sombong. Basiu, menurutmu siapa yang akan menang? Ye Tian hanyalah seorang petinju. Dia mungkin bahkan belum pernah menyentuh tombak. Bagaimana mungkin dia bisa menang, Tuan Honda? The film was translated and narrated by M Media. Guru hebat teknik tombak yang luar biasa. Bagus. Kau kalah. Apakah kau tahu mengapa kau kalah? Karena pada tombakku ini, tidak pernah ada niat membunuh. Hanya ada tekad untuk melindungi rakyat. Guru menang, beliau menang.
Sampah tak berguna. Kesempatan yang begitu bagus. Dan kau justru kalah darinya. Mundur. Berapa banyak lagi orang yang ada? Panggil mereka semua keluar. Tuan Pendekar Suci, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Diam. Yang mulia Pendekar Suci, mari kita bersabar untuk saat ini. Ilmu bela diri Ye Tian luar biasa. Jika kita ingin membunuhnya, masih perlu perencanaan jangka panjang. Kintal dengan segala cara. Tidak peduli apapun. Kau harus membunuhnya. Hari ini, kau pasti akan kalah. Kimta juara Anggar dari Goryeo. Izinkan aku menantangmu. Kimta telah memenangkan 363 pertandingan berturut-turut. Dia adalah yang nomor 1 yang tak terbantahkan. Ye Tian, ilmu bela dirimu yang dangkal. Di hadapan kekuatan sejati, hanyalah awan yang lewat. Setelah menyaksikan duelmu, kau memang punya kekuatan untuk melawanku. Yang disebut ilmu bela diri adalah tentang melampaui diri sendiri untuk menaklukkan orang lain dengan kebajikan. Kekuatanmu tidak mencukupi. Aku sarankan padamu, jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Ye Tian, setelah 10 tahun koma, kau juga bisa bermain Anggar bukan? Kita bisa mencobanya. Kimta tidak akan kalah. Dia adalah pendekar pedang terkuat Goryeo. Begitu pedangnya terhunus, itu akan menembus jantung musuh. Tuan Pendekar Suci harap tenang. Ye Tian pasti akan kalah hari ini. Untuk duel Anggar pedang yang seragam akan digunakan. Para kontestan silakan ambil pedang kalian. Mahaguru Yi harap sangat berhati-hati. Guru waspadai tipu muslihat. Bagus. Bagus. Bagus, guru menang. Guru menang. Menang. Hebat. Xiao Chu, apa yang kujanjikan padamu sudah terlaksana. Bagus. Juara Anggar dari Goryeo. Tidak ada istimewanya. Si Agung adalah yang terkuat. Dengan adanya Mahaguru Yi di sini, si Agung pasti akan menang. Sialan. Kau sudah menandatangani surat pernyataan mati. Jangan buang waktu. Majulah kalian semua. Kau mencari mati. Sekumpulan sampah. Guru hebat adalah nomor 1. Kemenangan sudah diputuskan. Si Agung telah menang. Sekarang, saatnya bagi kita untuk menyelesaikan perhitungan. Masih kemana kau akan lari? Hidupmu sudah sampai di penghujungnya. Tuan Pendekar Suci,
Anda harus mendukungku. Semut si Agun. Untuk mengatakan kau sudah menang sekarang, itu terlalu dini. Miyamoto Hanzo. Orang yang ingin kubunuh adalah Masio, bukan kau. Aku tahu. Kau membunuh putraku. Orang-orangku. Membunuh putrimu. Ini semua adalah pembalasan. Diam. Katakan padaku, apakah putrimu akan membencimu? Kau tidak pantas menyebut nama Xiao Chu. Yi Tian, kau bahkan lebih kejam dari yang kubayangkan. Karena kau tidak peduli pada putrimu. Itulah sebabnya kau menelantarkannya. Itu adalah kau yang membunuh putrimu. Omong kosong. Kau adalah orang yang membunuhnya. Itu adalah Masio. Putrimu merawatmu selama 10 tahun. Namun dia menemui akhir seperti itu. Aku pikir, putrimu masih melindungimu sebelum dia meninggal, bukan? Yetie, meskipun ilmu bela dirimu luar biasa, meskipun kau tak terkalahkan di seluruh dunia, apa gunanya? Kau bahkan tidak bisa melindungi putrimu sendiri. Kau adalah orang yang menyebabkan kematian putrimu. Guru, jangan dengarkan omong kosongnya. Guru, tidak peduli apapun, adik seperguruan tidak akan ingin melihatmu seperti ini. Selama aku bisa menyelamatkan ayahku, aku bersedia melakukan apa saja. Berhenti. Ayah, si Agung masih menunggumu untuk menyelamatkannya. Xiao Chu. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi Xiao Chu. Sekarang aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemani putrimu. Aku akan membalaskan Xiao Chu. Tapi tidak sekarang. Bagus. Guru hebat tinju yang luar biasa. Hebat. Tendangan ini. Ini adalah hukuman untukmu. Karena melanggar perjanjian bela diri The film antar was kedua negara. translated Saat aku and menang, narrated by M aku Media. akan membuatmu berlutut di depan makam Xiao Chu. Dan bertobat seumur hidup. Yi Tian, ayo bunuh aku. Aku tepat di depanmu. Aku tidak akan bergerak. Ayo kemari dan bunuh aku. Musuhmu berdiri tepat di depanmu. Namun kau tidak bisa membunuhnya. Kau masih tidak berguna seperti sebelumnya. Jangan bunuh aku. Tolong jangan ambil nyawaku. Masio, kau keparat. Bukankah kau tadi sangat sombong? Apa yang kau takutkan? Kau. Yi Tian, kau telah koma selama 10 tahun. Sekalipun ilmu bela dirimu dulu luar biasa, itu hanyalah masa lalu. Adapun diriku, aku sudah lama melampaui Wuzun. Menjadi seseorang yang melampaui pendekar suci. Keberadaan yang berdiri di puncak kekuatan bela diri. Di dunia ini, kau tidak mungkin bisa menjadi lawanku. Entah itu pendekar suci. Atau Wuzun Buang. Dalam waktu sebatang dupa terbakar, aku akan mengirimmu keluar dari panggung. Sialan. Yi Tian, matilah. Miyamoto Hanzo sama sekali bukan tandingan guru. Yi Tian, kau tidak bisa melindungi putrimu. Dan pada akhirnya kau juga tidak akan bisa melindungi si Agun.
Guru pasti akan membuat kalian semua benar-benar yakin dan kalah. Dengan sukarela berlutut di hadapan adik seperguruan, bersujud dan meminta maaf. Putrimu mati demi orang-orang Dongying. Adalah kehormatannya. Bagus. Guru hebat tinju yang luar biasa. Bagus. Miyamoto Hanzo curang. Wasit, apa kau tidak akan melakukan sesuatu? Apa kau akan turun tangan? Wasit, apa kau buta? Jangan berteriak di bawah panggung. Peringatan pertama. Kau. Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau hanya akan melihat mereka menindas guru? Apa kau bisa menoleransi ini? Aku tidak tahan lagi. Aku akan membantu guru. Apakah kau ingin guru kalah? Jika kau naik ke atas habislah sudah. Kau akan masuk dalam perangkap Dongying. Tapi jika mereka menindas guru seperti ini, bukankah pertandingan ini punya aturan? Konyol. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah bandit. Hanya sampah yang mengikuti aturan. Dan aturan seringkali dibuat oleh para pemenang. Bangsa Dongyingku ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Kau. Tidak perlu. Aku masih bisa bertahan. Sombong. Menghadapi kematian. Namun masih begitu keras kepala. Maka hari ini aku akan mengirimmu ke kematianmu. Mahaguru Yi, jatuhkan dia dari panggung. Biarkan Dongying tahu kekuatan si agung kita. Bagus. Guru jatuhkan dia. Kucing sakit akan selalu menjadi kucing sakit. Bahkan dengan segala macam tipu muslihat, ia tidak akan pernah bisa menjadi harimau. Yi Tian. Kau punya nyali. Kau masih jauh dari mampu mengalahkanku. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan ini. Berhenti. Pertandingan ditangguhkan. Babak pertama berakhir. Istirahat 5 menit. Apa yang terjadi? Waktu sudah habis dan dia masih memukul orang. Apa kau bercanda? Wasit, apa kau tidak akan melakukan apa-apa? Ada apa? Jika kau tidak yakin kau bisa menyerah, maka aku bisa langsung mengumumkan bahwa Tuan Pendekar Suci telah menang. Kau. Tuan Pendekar Suci, silakan beristirahat dengan baik. Setelah 5 menit, pertandingan akan dilanjutkan. Guru. Guru. Guru, orang-orang Dongying ini semuanya bersekongkol, saling bekerja sama. Bagaimana kalau kita tidak melawan mereka lagi? Guru, lukamu terlalu parah sekarang. Aku baik-baik saja. Aku masih bisa bertarung. Dongying ini, guru memukulnya berkali-kali, tapi dia baik-baik saja. Tuan Pendekar Suci, masalah yang Anda perintahkan sudah saya tangani. Sangat bagus. Kerja bagus. Dapat melayani Tuan Pendekar Suci adalah kehormatan bagi saya. Yi Tian, kau tamat. Tipu muslihat. Di hadapan kekuatan mutlak. Semuanya sia-sia. Tipu muslihat juga merupakan bagian dari kekuatan. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Belum pasti siapa yang akan menang. Waktu habis. Babak kedua pertandingan dilanjutkan.
was translated and narrated by M Media. Jangan khawatir, Miyamoto Hanzo. Sama sekali bukan tandingan guru. Aku tidak tahu mengapa. Aku selalu merasa sedikit tidak tenang. Kau belum memikirkan cara untuk memuji guru, bukan? Tenanglah. Acara yang begitu agung. Kau masih perlu melihat lebih banyak lagi. Guru ada apa? Guru ada apa? Apa yang sedang terjadi? Aku yakin bahwa guru tadi telah diracuni. Miyamoto Hanzo. Kau benar-benar kejam. Kali ini bukan aku. Itu adalah murid baikmu, Masiu, yang menyiapkan kejutan ini untukmu. Ini teh Bilwochun yang saya siapkan dengan hati-hati untuk Anda. Apakah rasanya enak, Tuan Ye? Racun ini berasal dari Dongyin, tidak berwarna dan tidak berbau. Sekali racun ini beraksi, bahkan Dewa Pul tidak bisa menyelamatkanmu. Butuh banyak usaha, tahu. Masiu, kau mengkhianati guru kita saat itu. Hari ini selama kompetisi, kau bahkan meracuni guru kita. Apa kau masih punya rasa kemanusiaan? Kemanusiaan? Apa gunanya kemanusiaan? Bisakah itu memberiku uang? Mati di tanganku adalah keberuntungannya. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah Yi Tian sendiri. Dia bersikeras mempertahankan perguruan bela diri. Bersikeras memberikannya kepada sampah tak berguna itu, Yi Chu. Dia hanyalah seorang wanita. Hak apa yang dia miliki untuk mewarisi perguruan bela diri? Bajingan, hari ini aku akan membalaskan dendam guru kita dan menyelesaikan perhitungan ini. Berhenti, tenanglah, bertarung di luar arena. Apakah kalian orang si Agun ingin kehilangan kualifikasi untuk bertanding? Peringatan terakhir, aku benci kau, pengkhianat. Yi Tian, apakah kau masih bisa berdiri tegak? Apakah kau butuh aku membantumu berdiri? Yi Tian, kau bukan tandinganku sekarang. Jika kau ingin hidup, bergabunglah dengan Dongyingku. Aku bisa memberimu penawarnya dan mengampuni nyawamu. Dongying adalah satu-satunya pilihanmu. Tidak akan. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain membunuhmu untuk membuktikan keunggulan ilmu bela diri Dongying. Kau tidak diracuni. Dengan aku di sini. Kau menyebut itu racun. Racun ini adalah spesialisasi Dongying. Bagaimana kau bisa menyembuhkannya? Hanya Dongying yang memiliki ini. Racun itu bahkan tidak sebaik. Tambahkan sedikit biji kroton ke dalamnya. Kau Bajinda. bagus, guru menang. Bagus. Wasit. Bisakah kau mengumumkan hasilnya sekarang? Aku bilang kau bisa mengumumkan hasilnya sekarang. Aku umumkan bahwa dalam turnamen bela diri 4 negara ini, Grandmaster Ye dari Si Agun adalah pemenangnya. Bagus.
Ayah, Grandmaster Yi, aku tahu kau pasti akan menang. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawanmu? Kaulah yang benar-benar. Sepuluh tahun. Mengapa aku masih kalah darimu? Ilmu bela diri si Agung bukan hanya soal teknik, The film namun was tetap menjunjung tinggi translated kebajikan and bela diri, narrated by yaitu M. kasih sayang. Budaya kami adalah sesuatu yang tidak akan pernah kau mengerti. Aku kalah. Kalau begitu ambillah nyawaku. Yang kuinginkan bukanlah nyawamu, melainkan pengkhianat perguruanku. Sampah dari si Agung. Semuanya sudah berakhir. Kau tidak akan membunuhku. Pergilah. Grandmaster Yi, kau adalah orang yang luar biasa. Pantas menjadi Grandmaster Si Agun. Kameda, pergi cari para wartawan. Kami pihak Dongyin mengakui kekalahan. Ya, telah mengakui kekalahan. Surat menyerah. Bagus. Kami pihak Dongyin menjunjung integritas. Kameda pergi cari Masio. Aku akan secara pribadi menyerahkannya kepada Grandmaster Yi untuk dihukum. Yang mulia pendekar suci, Masio sudah menghilang. Integritas. Kau kalah dari guruku. Kau hanya takut mati, bukan? Guru mereka tidak benar-benar mengakui kekalahan dengan tulus. Lepaskan. dan hendak merangkak keluar dari lubang anjing di belakang itu. Terima kasih kepada Baginda yang mengizinkanku menyegel tempat kejadian tepat waktu. Begitulah cara dia tertangkap. Kau mencari mati. Aku adalah wakil kurator Dongyin. Terima kasih Baginda. Mahaguru Yi telah membawa kejayaan bagi si agung kita. Ini adalah hal yang seharusnya dilakukan. Guru, bagaimana kita harus menghadapi pengkhianat ini? Guru, saya salah. Guru murah hati tak akan setara penjahat rendahan. Mohon maafkan saya. Masio, apa hakmu memanggilnya guru? Kau membunuh adik seperguruan. Kau bersekongkol dengan orang-orang Dongyin. Kau berulang kali mencoba membunuh guru. Kau pantas mati 10.000 kali. Guru, saya salah, saya benar-benar salah. Saya benar-benar salah. Aku rasa aku tidak pernah mengecewakanmu. Memperlakukanmu seperti anak kandungku sendiri. Membesarkan dan mengajarimu. Namun watakmu memang jahat sejak lahir. Itu membuat Xiao Chu terbunuh. Diperlakukan seperti anak sendiri. Milikmu, benarkah? Sangat konyol. Keadaan yang saya alami hari ini, semuanya karena Anda. Saya lebih berbakat daripada Yi Chu. Saya bekerja lebih keras darinya. Dia hanyalah seorang wanita. Mengapa dia harus mewarisi perguruan bela diri? Mengapa dia harus mewarisi Tai Chi? Hanya karena hal ini. Anda tidak menyerahkan dojo itu kepada saya. Saya akan mencari cara untuk mendapatkannya sendiri. Apa kesalahan saya? Aku tidak menyerahkan perguruan bela diri kepadamu. Adalah untuk menempa karaktermu. Agar kau bisa memikul tanggung jawab besar. Dulu aku juga ingin menyerahkan perguruan bela diri kepadamu. Diam, di saat seperti ini. Kau masih ingin menipuku. Kau terlalu tidak sabaran. Tidak cukup tenang.
Bahkan jika aku mengajarimu Tai Chi, kau tidak akan bisa memahaminya sepenuhnya. Aku melakukan itu demi kebaikanmu sendiri. Kau sekarang adalah Grandmaster Yi. Orang kedua setelah satu orang di atas 10.000 orang. Tentu saja itu. Apapun yang Anda katakan akan terlaksana. Apa kesalahan saya? Ye Chu lah yang bersalah. Kau adalah orang yang bersalah. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memfitnah guru. Diam. Adik seperguruan. Bahkan kelinci yang terpojok pun akan menggigit. Kalian semua mundur. Jika tidak aku akan membunuhnya. Ma Xiu, jangan keras kepala lagi. Lepaskan adik Sep Guru NMO. Aku hanya ingin hidup. Apa kesalahan saya? Jika kau punya nyali lepaskan aku. Mari kita bertarung sampai mati. Diam. Sekarang segera berikan aku mobil dengan tangki penuh. Adik seperguruan, biarkan aku pergi dari sini. Jika tidak aku akan membunuhnya. Mungkinkah kau ingin murid kesayanganmu mati tepat di depanmu? Lepaskan dia. Guru, kau tidak bisa membiarkannya pergi. Guru, Lepaskan dia. Guru jangan khawatirkan aku. Bunuh dia. Balaskan dendam adik seperguruan kita. Diam. Apa yang terjadi pada Xiao Chu? Aku tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Untuk kedua kalinya. Lepaskan aku. Apa yang sedang kau coba lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Makam Ye Chu. Xiao Chu. Ayah datang menemuimu. Biar ayah beritahu kabar baik. Aku menang. Jangan khawatir. Perguruan bela diri keluarga Ye. Ayah akan terus mengelolanya dengan baik. Lepaskan aku. Atau bunuh saja aku sekarang. Atau lakukan dengan adil. Bertandinglah denganku. Ma Xiu. Kau berhutang permintaan maaf pada Xiao Chu. Permintaan maaf. Dia yang mencarinya sendiri. Apa hubungannya denganku? The film Kepala. Kau masih saja keras kepala dan tidak mau bertobat. Karma yang kubuat sendiri akan kuselesaikan sendiri. Ma Xiu. Dosamu sudah terlalu besar. Hari ini, aku gurumu akan mengantarmu pergi secara pribadi. Guru Anda tidak bisa membunuhku. Saya benar-benar tahu saya salah. Adik seperguruan aku minta maaf padamu. Aku minta maaf padamu. Adik seperguruan aku yang salah. Aku yang salah adik seperguruan. Aku yang salah. Aku yang salah adik seperguruan. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Satu bulan kemudian, surat kabar. Xiao Chu. Perguruan bela diri ini akan mengembalikan kejayaan seperti masa lalu. Jika kau masih di sini. Alangkah indahnya itu. Guru, kakak-kakak seperguruan sudah lama membicarakannya. Mereka ingin berlatih bela diri bersamamu. Baik guru. Adik-adik seperguruan semua menunggumu. Baiklah. Mengapa semua orang berlatih bela diri? Untuk melindungi si Agun. Untuk melindungi si Agun. Bela diri adalah kekuatan bersenjata. Makna sejati dari bela diri adalah untuk menghentikan konflik, yang berarti menghentikan pertarungan, menghilangkan kekerasan. Inilah tujuan sebenarnya dari latihan bela diri kita.